Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang notasi algoritma. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu algoritma, prinsip algoritma. Nah sekarang kita akan belajar tentang notasi algoritma. Nah, apa sih notasi itu? Notasi itu biasanya juga dapat disebut dengan bahasa atau cara penulisannya dalam membuat algoritma. Nah, anak-anak, review pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang prinsip algoritma. Saya harap kalian semua memahami dan juga bisa menerapkan prinsip algoritma pada tugas yang saya berikan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, nanti siswa dapat menjelaskan notasi pada algoritma dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat algoritma atau alur logika dengan menggunakan beberapa notasi dengan baik dan benar. Ini adalah dua tujuan dari pembelajaran untuk pokok bahasan notasi algoritma. Nah, notasi atau bahasa algoritma itu ada tiga. Yang pertama, deskriptif, yaitu setiap langkah yang dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Yang kedua, flowchart, digambarkan dalam bentuk geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Yang ketiga, pseudocode, yaitu notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetail bahasa pemrograman yang sebenarnya. Ini adalah tiga dari notasi atau bahasa algoritma. Saya ulangi, yang pertama adalah deskriptif, yaitu setiap langkah yang dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Yang kedua, flowchart, yaitu dalam bentuk geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, dan belah ketupat, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pseudocode, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan biasanya menggunakan kode. Nah, notasi deskriptif yaitu setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Yang kedua, setiap dimulai dengan kata kerja seperti hitung, baca, tampilkan, dan sebagainya. Notasi ini baik untuk orang awam, tapi cenderung sulit diterjemahkan langsung dalam bahasa pemrograman. Bahasa deskriptif itu adalah bahasa kita sehari-hari. Jadi, bahasa deskriptif ini sudah pernah kamu buat dalam tugas-tugas sebelumnya. Nah, itu menggunakan bahasa deskriptif. Tugas-tugas yang kamu kumpulkan sebelumnya itu menggunakan notasi atau bahasa deskriptif. Ini contoh notasi deskriptif atau natural language atau bahasa kita sehari-hari. Nah, misalkan ini ada program menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan notasi deskriptif. Yang pertama, algoritmanya: 1. Masukkan panjang. 2. Masukkan lebar. 3. Kalikan panjang dan lebar. Dan 4. Tampilkan hasil perkalian. Ingat, dalam algoritma harus mencakup prinsip algoritma. Bahasa harus jelas, singkat, dan harus ada input dan outputnya. Ya. Nah, kalau program hitung luas persegi panjang ini, inputnya yaitu yang pertama, masukkan panjang dan masukkan lebar. Outputnya yang nomor 4, tampilkan hasil perkalian. Nah, ini adalah contoh dari notasi deskriptif.
atau natural language, bahasa kita sehari-hari. Nah, notasi yang kedua yaitu notasi flowchart atau bagan alir. Dalam notasi ini, algoritma digambarkan dalam bentuk geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Tiap bentuk geometri memiliki atau mewakili jenis langkah dalam algoritma. Notasi ini cocok untuk menggambarkan algoritma sederhana, namun tidak cocok digunakan untuk algoritma yang kompleks karena membutuhkan lembar kertas yang banyak. Nah, notasi flowchart ini ada software yang biasanya digunakan, yaitu kalau kalian browsing flowchart, cara membuat flowchart ini softwarenya atau programnya yaitu StarUML. Nah, ini khusus dibuat untuk notasi flowchart. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart. Yang pertama, yang gambar persegi panjang itu adalah proses, menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua, decision, belah ketupat, simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan pernyataan. Ada jajaran genjang. Yang ketiga, input dan output. Nah, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan peralatannya. Nah, ini ada lagi simbol flowchart. Internal storage, ini seperti tabel. Jadi mempersiapkan tempat penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage. Storage itu adalah penyimpanan. Ada lagi yang dalam bentuk kapsul, ini yaitu terminal. Simbol ini untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Di sini ada bulat juga, yaitu dinamakan konektor atau simbol penghubung yang menandakan keluar masuk prosedur atau proses dalam lembar halaman yang berbeda. Ada lagi dalam bentuk panah, itu arus flow atau flow, penghubung antara prosedur dan proses. Nah, berikut adalah contoh notasi flowchart. Nah, ini contoh program membuat persegi panjang dengan menggunakan notasi flowchart. Ingat, harus ada mulai dulu. Nah, mulai ini terus kemudian ada arus ya. Terus kemudian ada masukan panjang, yaitu terus kemudian ada masukan lebar. Terus kemudian ada arus lagi, luas persegi panjang kali lebar. Ini adalah proses. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar, ini adalah prosesnya. Terus kemudian arus lagi, tampilkan luas, ini adalah output. Jadi saya ulangi lagi. Jadi harus ada kata mulai dulu. Setiap mulai dan akhir selesai itu harus ada simbol yang dinamakan tadi apa namanya? Terminal. Ya. Nah, terminal. Terus kemudian masukkan panjang. Masukan panjang ini adalah input. Simbol flowchartnya adalah jajaran genjang. Masukan lebar pun input. Simbolnya jajaran genjang. Terus kemudian proses. Simbolnya adalah persegi panjang. Prosesnya adalah luas panjang kali lebar. Terus kemudian tampilkan luas. Output. Simbolnya juga jajaran genjang. Dan yang terakhir adalah selesai, disimbolkan dengan terminal. Ya, ini adalah contoh notasi flowchart kalau kita membuat algoritma program persegi panjang. Nah, yang ketiga adalah notasi pseudocode. Pseudocode merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetail bahasa pemrograman sebenarnya. Notasi ini lebih disukai para ilmuwan komputer karena lebih praktis. Versi pseudocode dapat dibuat mirip dengan bahasa pemrograman apapun asalkan tidak membingungkan.
Jadi intinya pseudocode itu adalah bahasa pemrograman dengan menggunakan kode. Keuntungan menggunakan pseudocode adalah mempermudah ketika menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini adalah contoh pseudocode. Nah, anak-anak, saya kasih contoh. Nah, ini adalah contoh hitung luas persegi panjang. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Deklarasi. Apa itu deklarasi? Deklarasi itu adalah sebuah kata yang akan ditulis nanti di algoritmanya. Jadi deklarasinya ada panjang, lebar, luas sama dengan integer. Integer ini adalah bagian dari kata-kata yang ditulis nanti di algoritmanya, ya. Nah, berbeda dengan flowchart dan deskriptif, kalau notasi pseudocode ini lebih singkat karena menggunakan simbol-simbol atau kode. Yang pertama, baca buka kurung panjang. Ini input. 2. Baca buka kurung lebar. Input sama. Nah, prosesnya di sini. Luas. Terus kemudian ada tanda panah, arus. Jadi ini panjang kali lebar. Jadi artinya panjang kali lebar itu sama dengan artinya luas persegi panjang. Dan yang terakhir adalah tampilkan luas. Nah, tampilkan luas ini adalah input dari pseudocode-nya atau input dari algoritmanya. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh dari notasi algoritma atau bahasa algoritma. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa anak-anak tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah atau daring. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai tindak lanjut ketercapaian kamu atau ketercapaian kalian dalam melaksanakan pembelajaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.